Nah, sekarang kita mulai ke ekuivalensi dua pernyataan. Nah, gimana sih dua pernyataan dikatakan ekuivalen? Dua buah pernyataan dikatakan ekuivalen jika setiap kemungkinan mengakibatkan pernyataan tersebut memiliki nilai kebenaran yang sama. Jadi, kalau misalkan nilai kebenarannya sama, jadi nih contohnya seperti ini. Kalau misalkan ada yang nilai kebenarannya sama, itu disebut ekuivalen. Nah, ini contohnya di sini negasi dari P atau Q dan negasi P dan negasi Q. Lihat, ini nilai kebenarannya sama untuk kemungkinan pertama, untuk kemungkinan kedua nilai kebenarannya sama, untuk kemungkinan ketiga nilai kebenarannya sama, dan keempat juga sama. Jadi tidak perlu semuanya benar atau semuanya salah, yang penting pada setiap baris dia bernilai sama gitu ya. Jadi ini baris pertama sama dengan baris pertama pada kolom yang ingin kita buktikan ekuivalensinya. Ini yang warna dia sama ya, dia sama, ini sama. Oke, dan yang terakhir yang keempat juga sama gitu ya. Nah, kita lihat apakah negasi P dan negasi Q ekuivalen. Tidak, dia tidak ekuivalen karena di kemungkinan kedua di sini, di kemungkinan kedua dia di kemungkinan kedua dan ketiga dia tidak sama, walaupun di kemungkinan pertama dan di kemungkinan keempat dia bernilai sama gitu ya. Jadi kalau ada satu saja baris yang tidak sama nilai kebenarannya, oke, seperti ini dua baris kebetulan dia tidak ekuivalen gitu ya. Apalagi kalau misalkan ini dan ini dia beda semua kan nilai kebenarannya, itu dia tidak ekuivalen. Oke, jadi kesimpulannya adalah negasi P atau Q, negasi dari P atau Q dan negasi P dan negasi Q dia adalah ekuivalen. Nah, lambang dari ekuivalen adalah seperti ini. Jadi, dua pernyataan dikatakan ekuivalen dengan lambang sama dengan 3 garis ya. Ini lambang ekuivalen, lambang biasa yang sering kita gunakan di matematika dimanapun, di kalkulus, di pelajaran di mata kuliah yang lain. Ini disebut ekuivalen ya. Ini dan ini ekuivalen karena setiap kemungkinan dia memiliki nilai kebenaran yang sama. Lalu selanjutnya kita ke syarat cukup atau disebut dengan logical entailment dan syarat perlu. Nah, apa sih syarat cukup dan syarat perlu itu? Jadi sebuah pernyataan, ini pernyataan contohnya pernyataan A, dikatakan merupakan syarat cukup atau logical entailment dari pernyataan B, syarat cukup dari pernyataan B, jika setiap kemungkinan yang mengakibatkan A benar juga mengakibatkan B benar. Nah, contohnya seperti apa? Ini contohnya seperti apa? Kita lihat. Nah, kita di sini punya P. P kan benar-benar salah-salah ya. Di sini kita punya P atau Q, benar, benar, benar gitu ya, salah gitu ya. Nah, di sini ketika di sini benar, di sini juga benar, ketika di P itu bernilai benar, di baris P yang bernilai benar, di P atau Q bernilai benar, maka dia merupakan syarat cukup. Gitu. Maksudnya, walaupun di sini kita lihat di P atau Q benar, tapi di sini salah. Dia tidak masalah karena yang penting setiap kebenaran di P mengakibatkan kebenaran di P atau Q. Gitu. Jadi, yang penting ketika di sini benar, maka di sini benar gitu ya. Yang penting adalah ini aja. Oke, contoh lain kalau misalkan saya punya misalkan ini pernyataan X gitu ya. Ini pernyataan Y. Terus saya punya BS SB gitu. Lalu di sini saya punya PB. Oke. Nah, karena setiap kebenaran di sini mengakibatkan kebenaran di sini. Lihat, ini B mengakibatkan di sini. Maka si X ini merupakan syarat cukup bagi Y. Oke.
Kalau misalkan saya ganti di sini jadi BB gitu ya. Nah, kita lihat bahwa ada yang nilainya benar di sini, tetapi di sini salah. Artinya X ini bukan syarat cukup bagi Y. Karena ada satu kemungkinan yang benar, tapi di Y ini dia salah gitu. Jadi si X ini bukan syarat cukup dari Y. Gitu ya, ngerti ya? Jadi setiap di sini, nah sekarang dibalik. Kalau kayak gini di sini benar, mengakibatkan di sini benar. Ini benar mengakibatkan di sini benar, ini benar. Nah, berarti Y merupakan syarat cukup bagi X gitu ya. Nah, dalam kasus ini lambangnya, dalam kasus ini X bukan merupakan, oke saya nulisnya salah. Ini ya, sama dengan ada garis di sini. Terus ini saya kasih garis, X bukan merupakan syarat cukup bagi Y, oke, tetapi Y merupakan syarat cukup bagi X gitu ya, untuk kasus yang atas ini. Nah, ya kan, berarti dalam kasus yang atas, di sini saya kembali ke tulisan, berarti karena setiap kebenaran di B mengakibatkan kebenaran di P atau Q, di P menyebabkan kebenaran di P atau Q, maka P merupakan syarat cukup dari P atau Q. Dilambangkan ini, P syarat cukup dari P atau Q. Nah, apa itu syarat perlu? Syarat perlu sebaliknya. Kalau A merupakan syarat cukup bagi B, maka B merupakan syarat perlu dari A. Gitu. Jadi kalau misalkan ini, Y dia syarat cukup bagi X, dan X adalah syarat perlu bagi Y. Gitu. Jadi yang penting kebalikannya. Kalau misalkan di sini benar, di P benar, P atau Q benar, maka P atau Q benar, berarti P adalah syarat cukup bagi, syarat perlu bagi, P syarat cukup bagi P atau Q, oke, dan P atau Q adalah syarat cukup bagi P. Jadi sebaliknya syarat cukup itu adalah kebalikan dari syarat perlu, gitu ya. Oke, lalu selanjutnya, nah ini sebenarnya syarat cukup dan syarat perlu ini sudah sering banget kita pelajari di kalkulus kan, ya kan? Tapi apakah kita ngerti maknanya? Sama aja, yang di kalkulus dan yang di logika dia sama. Nah, misalkan di sini saya punya pernyataan fungsi f dia terdiferensialkan atau punya turunan di interval i. Lalu Q menyatakan bahwa f kontinu di interval i. Ya kan? Kita tahu bahwa apa? Dia terdiferensialkan maka kontinu atau kontinu maka terdiferensialkan. Yang mana yang benar? Ya, ingat-ingat lagi. Oke, yang benar adalah jika dia terdiferensialkan, maka dia pasti kontinu. Artinya P merupakan syarat cukup bagi Q. Gitu ya, karena ketika sebuah fungsi punya turunan, dia pasti kontinu. Gitu. Jadi ketika dia punya turunan itu benar, gitu ya, maka dia kontinu, itu benar gitu. Jadi P merupakan syarat cukup bagi Q dan Q merupakan syarat perlu bagi P. Apakah fungsi yang kontinu pasti terdiferensialkan? Bukan. Fungsi yang kontinu tidak harus terdiferensialkan. Contohnya fungsi apa? Dia kontinu tapi nggak punya turunan. Oke, fungsi nilai mutlak. Dia karena kalau misalkan kita punya lancip, ini contohnya nilai mutlak X gitu ya. Nah, di sininya kan terdiferensialkan itu berhubungan dengan gradien kan. Nah, di sini dia gradiennya tidak ada gitu. Jadi dia tidak terdiferensialkan walau kontinu. Gitu. Ya, karena dia benar untuk, kalau misalkan dia benar untuk dia terdiferensialkan, fungsi itu benar terdiferensialkan, maka dia pasti kontinu. Tapi belum tentu sebaliknya. Gitu. Itu jadi syarat cukup dan syarat perlu di sini sama dengan syarat cukup dan perlu yang kita pelajari di kalkulus.